Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mau katakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kalau segalanya dalam hidup kami, sama-sama katakan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu,
Yesus Tuhan Rajaku. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami menyatakan Allah segalanya, Allah segalanya di dalam kami Tuhan. Kasih-Mu memenuhi, kasih-Mu melingkupi kami, rindu selalu di dekat-Mu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan di hati kami, hanya Kau Tuhan di hidup kami, hanya Kau satu di hati. Ini jadi pernyataan iman kami Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami mau katakan dalam hidup kami, hai jiwaku tenanglah, sebab ada hadirat-Nya, sebab ada kuasa-Nya yang tak terbatas, yang sedang bekerja di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Kami mau mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Pagi hari kita bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 27 sampai 28. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata dalam ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sangat luar biasa, yang sungguh baik sama kita. Allah yang memberkati kita. Dan oleh sebab pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita dalam ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi kejahatan. Ketika kita melakukan hal yang baik, maka dikatakan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam ayat 28 dikatakan di sana, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Percayakan hidupmu dikasihi oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita, yang dikatakan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sesuatu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sesuatu yang dikasih Tuhan, siapakah orang-orang yang dikasih Tuhan? Siapakah orang-orang yang dikasih Tuhan? Tentu orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjaga kekudusan dan melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Itulah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Jadi orang yang dikasih Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang mungkin tidak memungkinkan bagi kita, atau mungkin kita mengalami suatu kegelisahan, ketakutan. Sekali lagi dikatakan, sekalipun dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia boleh meninggalkan kita. Saudara-saudara kita boleh meninggalkan kita. Bahkan teman-teman kita pun boleh meninggalkan kita. Tetapi pagi hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau di dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan sana jelas, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kita patut bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sudah berjanji bahwa tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dia adalah Adonai Syamah, Tuhan yang maha hadir. Dalam situasi apapun yang kita alami, Tuhan hadir di sana. Ketika engkau mengalami kelemahan, ketika engkau mengalami kesesakan, Tuhan hadir di sana. Tuhan menjamin kehadirannya untuk kita. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia juga berjanji akan memelihara kita. Kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya.
mereka akan dipelihara. Sekali lagi katakan dengan firman Tuhan bahwa Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihi Tuhan. Bukan untuk sementara, tetapi untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Penjagaannya, pemeliharaannya itu tidak terbatas saudara dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini percayakan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang peduli atas umatnya. Tentu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menjamin kepeduliannya itu terhadap kehidupan sepanjang hari. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Dan Dia adalah kekuatan kita. Bahkan Dia sebagai penolong. Apapun keadaan kita saat ini, pertolongannya itu sangat terbukti, sangat kuat di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 41 ayat 10 jelas dikatakan di sana, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memegang tangan kita. Dia sanggup meneguhkan kita. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti menolong kita. Dan Tuhan pasti memelihara kehidupan kita senantiasa. Bahkan bukan hanya itu, bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, sekalipun situasi terpuruk sekalipun yang kita hadapi, Tuhan tetap menjaga kita. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan menjaga dan menyertai kita. Karena penjagaan dan penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna saudara dikasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 18 dikatakan di sana, janji Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu yang tidak memiliki siapa-siapa. Dia akan menjaga kita. Dia akan datang memelihara kita. Dan inilah sebuah jaminan kita untuk tidak takut sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kasih yang besar menyertai kita, menyertai saudara dan saya. Dengan kasih yang besar menjaga saudara dan saya. Dengan kasih yang besar itu memelihara saudara dan saya. Dan oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, kita harus lebih mendekat. Kita harus lebih melekat kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berkuasa. Orang yang melekat dan orang yang mendekat kepada Tuhan, itu pasti diluputkan oleh Tuhan. Jelas dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ayat 14. Dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan dikatakan Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas dikatakan ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Dia sampaikan kepada kita, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya.
dari segala apapun yang kita hadapi. Tuhan akan luputkan kita, Tuhan akan menyertai kita, bahkan membentengi kita. Mazmur 62:2 dikatakan sana, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara dikasih Tuhan, ternyata bukan hanya melekat, tetapi memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan terus berdoa. Perlindungan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita untuk selama-lamanya. Dan inilah firman Tuhan, inilah janji Tuhan kepada kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dan percayakanlah hidupmu dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka kita pasti diberkati perlindungan, diberkati penjagaan, dan diberkati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan, sesuatu yang dikasih Tuhan. Oleh satu pagi hari ini, sekali lagi sesuatu yang dikasih Tuhan, percayakan hidupmu ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan, yang sudah kami terima dari Tuhan. Berkat yang luar biasa. Kami bersyukur, kami semua sehat, kami semua kuat, dan kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Kami percayakan kepada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk kami boleh menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.